Ibu saya guru agama di rumah tangga itu, dan saya sangat hormat dengan mama saya. Kelas 6 SD, saya baca Injil, Perjanjian Baru. Kalau ada ayat yang menyenangkan hati, saya baca keras-keras, mama saya tahu. Kemudian saya bilang, "Mak, saya nggak akan menjadi orang Kristen. Nanti kamu masuk Kristen, catat Mak, saya akan menjadi pembela Islam paling berani." Kelas 6, tamat, SMP tamat, penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Sambil saya baca banyak buku Hamran Amri, Yusuf Roni, saya benci semuanya. SMA Muhammadiyah di Bima, dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam, saya pelajari. Hindu, Buddha, saya pelajari. Kuliah itu saya pakai kesempatan saya dakwah ke Klaten, Wonogiri, tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta, saya debat. Malam ketiga, dia bilang Islam itu jorok dan kumuh. Saya bilang pada pendeta itu, benar pendeta, tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh, bukan Islam orangnya. Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Pendeta itu tidak berkedip memandang saya. Pak pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, cuci tangan dulu, supaya tangannya selalu berbuat baik, wajah berseri-seri, telinga berpikir dingin. Pokoknya saya jelasin arti wudhu. Masuk kamar mandi, ambil air sember, diguyur seluruh tubuhnya. Keluar masa kuyuk, masa kudin. Sekarang saya sudah jadi orang Islam. Saya bilang, bukan begitu caranya Pak Pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Seminggu kemudian pendeta ini lalu daftar namanya ke KUA. Sebulan kemudian saya diberikan 1 setelan jas karena saya yang khutbah syukuran pendeta masuk Islam. Setahun kemudian pendeta ini meninggal dunia. Coba kalau dia tahu kalau orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen. Kasihan dia. Inilah pendeta sesat yang disesatkan oleh orang sesat. Tapi sekarang sudah mendapat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, langsung saya mengajar di Jepara, Jawa Tengah. Saya dapat istri orang Jawa, Jepara. Lahir 3 anak laki semua. Yang pertama saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama itu? Karena saya benci dengan orang Kristen. Saya nggak suka dengan orang Kristen. 3 anak saya mau saya jadi teroris besar, supaya mati semua orang Kristen. Tetapi sekarang saya jadi orang Kristen. Rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, terakhir saya mengajar di Az-Zaitun, Indramayu. Saya guru Al-Quran, guru sejarah Islam, bla bla bla. Guru bahasa Arab. Yang saya salami di pojok itu, dia adalah pimpinan besar Az-Zaitun Indramayu. Coba berdiri guru saya. Berdiri dulu. Silmi Aulia. Wah, ini guru hebat. Saya muridmu sekarang Kristen. Tinggal Pak Guru besok pagi. Besok pagi guru saya itu. Dia senang sama muridnya. Saudara-saudara, saya pelajari buku-buku Hamran Amri yang selama ini saya benci. Saya baca Injil, saya baca semuanya. Dalam buku dialog antara Islam dan Kristen, selalu dalam buku itu yang menang Muslim. Tapi hari ini beda. Pasti saya yang menang. Dia selalu bilang begitu. Buku-buku yang saya pelajari, katanya ada nubuat dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama bahwa Muhammad akan datang. Saya bilang kalau ada sepotong ayat, ada Muhammad dalam Injil, saya masuk Islam lagi. Nggak ada satu potong pun. Itu saya pertaruhkan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Dalam bentuk kata apapun atau rukun kata apapun, Bapak nanti boleh ungkapkan itu. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan loh Pak Kiai, ini tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan itu. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun. Ada Nabi penolong pembantunya waktu itu. Adapun ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu Nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri. Nah, kalau orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanggung jawab kepada Rasulullah, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah Nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun
yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Al-Quran, saya masuk ke sana sekarang juga. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat, katakan kepada mereka bahwa mukjizat itu urusan Allah. Dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu semua. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang itu sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Ibrahim Saifuddin cukup mantap dan menggelegar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk waktu 10 menit yang akan datang, silakan kepada Bapak Ustadz Arifin Purba. Kepada beliau dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Arifin Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah buat kita semua. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya saya minta maaf kenalan. Nama saya Muhammad Arifin. Ada sedikit wujudnya purba, bukan pura-pura baik. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya lita'aruf, agar berkenalan. Loh, orang Batak kok ada yang Islam? Bisa ceramah lagi? Tidak semua orang Batak tukang copet. Serius, orang Batak yang tukang copet wajahnya senang. Orang Batak yang sudah Islam wajahnya bercahaya. Contohnya saya. Tema kita Islam menurut Al-Quran, Isa menurut Al-Quran, Muhammad menurut Bible. Agama samawi itu 3, Yahudi, Nasrani, Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moderator tadi. Pada masanya, benar, perjalanan berikutnya diselewengkan. Baca sejarah. Kalau orang pintar, baca sejarah, terbuka sekarang. Ini maaf, mungkin saya salah. Paulus mengundurkan diri, bukan karena tua, bukan karena sakit. Pusing dia melihat pastor ke 100 Islam. Bukan karena pusing. Kenapa? Terjadi perdebatan perjanjian lama yang bahasa Ibrani itu. Perjanjian lama yang sekarang tidak ada satu kata pun bahasa Ibrani. Coba lihat. Saudara-saudara sekalian, ini maaf. Ya, kalau mau galak-galakan, yang bisa kita galak. Tapi jangan gini, jangan, ya kan? Baik, hubungan Islam dengan agama terdahulu terangkan dalam Al-Quran. Saya bacakan terjemahannya saja. Dia telah menceritakan kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi ada rentetan. Bukan sejarah. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu suruh mereka kepadanya. Allah menarik kepada siapa saja, ya, orang-orang yang oleh kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mau kembali kepadanya. Kemudian, pandangan 3 agama terhadap Isa. 3 agama tadi, bagaimana memandang Isa? Pertama, Isa menurut Yahudi. Jadi Isa menurut Yahudi, Isa itu lahir dari perbuatan zina. Dan dia mengaku-ngaku sebagai Mesias yang dinantikan oleh Bani Israel. Ini menurut Yahudi. Jadi Yahudi itu benci sama Isa. Yahudi itu benci sama Kristus, sama Nasrani benci ya. Karena yang mereka tunggu itu ternyata dari Nasrani. Mereka menunggu Mesias itu, tapi ternyata yang datang dari Nasrani. Makanya benci. Apa lagi kata mereka? Kata Yahudi, Isa itu layak mati disalib sebagai hukuman karena dia mengaku-ngaku sebagai Mesias. Dan ketika itu, pada masa itu, orang kalau mati disalib itu terhina. Terhina. Tangan dipaku, kaki dipaku, kepala dikasih kawat duri, dipentang di matahari. Terhina. Makanya kata orang Yahudi, pantas itu Isa mati disalib. Hukuman buat dia, menurut Isa. Menurut Yahudi. Kemudian, bagaimana menurut Nasrani? Isa adalah putra Tuhan atau pribadi kedua dari Tuhan. Dalam tanda kutip menurut Nasrani belakangan. Tapi kalau menurut Nasrani al-Hawariyun, as-Sabiqun al-Awwalun, murid-murid pertama dari Nabi Isa, para pendahulu pertama murid Nabi Isa, tidak demikian menganggap. Ya, Isa itu bukanlah Tuhan, tapi itu sama Allah. Nah kemudian Isa mengalami kematian di kayu salib itu demi untuk menebus dosa manusia. Inilah menurut ya Nasrani sekarang. Nah, bagaimana Isa menurut Islam?
Apakah Islam, apakah Al-Quran membicarakan tentang Islam? Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Artinya apa? Batal keislaman seorang muslim kalau tidak mengakui Isa itu sebagai Rasulullah. Batal. Oleh karena itu mari kita lihat dulu Isa Al-Masih menurut etimologi dan menurut terminologi. Harus paham kita ini. Apa kata-kata Isa Al-Masih? Sebutan Isa adalah dalam dialek bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Ibrani, nah ini coba lihat di kitab perjanjian lama yang asli. Dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Esau. Kemudian dalam bahasa Latin mereka menambahkan di depan kata Esau itu huruf Y dan di akhirnya huruf S menjadi Yesaus. Kurang enak didengar, hanya dibuang menjadi Yesus. Dan ini mulai populer sejak abad kedua Masehi di kalangan orang-orang Nasrani. Dan kemudian sebutan Esau tenggelam. Kata-kata Esau hilang. Abad kedua Masehi. Jangan baca sejarah. Ini saudara-saudara muslim. Nah kemudian, sedangkan kata Al-Masih atau Mesias atau Mesya atau Al-Masih berasal dari bahasa Arab yang artinya mengusap. Dalam perkembangan kemudian sebutan Al-Masih diubah menjadi Kristus, diminyaki atau diurapi oleh orang-orang Eropa menyebutnya dengan Kristus, sang penyelamat atau penebus dosa. Maka menjadilah Yesus Kristus. Nah kemudian bagaimana menurut Islam? Pertama, Isa lahir atas kuasa Allah. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Jadi ditiupkan roh tanpa ayah. Itu menurut Islam. Luar biasa Nabi saya. Nah kemudian Isa dapat berbicara sejak dalam kandungan, sejak dalam buaya maksud saya. Allah berfirman, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Ini ketika itu masyarakat pada menuding Maryam. Maryam ente zina ya, kamu zina ya. Itu anak yang kamu lahirkan itu ada zina. Kemudian ketika itu Siti Maryam kuasa berbicara. Tidak akan berbicara kepada siapapun. Ditunjuklah kepada si bayi. Lalu orang-orang berkata, "Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana mungkin kami bisa bicara kepada anak bayi? Tiba-tiba secara mukjizat qala Isa berkata, yang si merah itu berkata, "Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan ini ibnullah, bukan ibnullah tapi Abdullah. Aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Allah memberikan aku kitab Injil dan Allah menjadikan aku nabi." Ini menurut versi Islam. Kenapa ayat ini dibacakan? Kenapa ayat ini turun? Karena ketika Nabi dakwah di Mekah dan di Madinah, banyak di sana orang Yahudi, banyak di sana orang Nasrani. Mereka ingin konfirmasi, benarkah Muhammad Nabi? Datang mereka dari Palestina sana. Karena disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil akan datangnya dari terakhir. Makanya dibacakan. Kemudian Isa adalah utusan Allah, jelas. Menurut versi Islam. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya dia telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang jujur. Kedua-duanya bisa biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka Alkitab ayat-ayat kami. Tapi bagaimana mereka bisa dipalingkan. Kemudian Isa bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi ini ayat diturunkan ketika itu ada Yahudi, ada Nasrani, dan sudah ada anggapan mereka ketika itu Isa itu anak Allah, kafir menurut Islam. Nah kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Isa diselamatkan dari tiang salib. Ini akidah orang Islam. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah itu. Ini kata orang-orang Yahudi. Ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan yang disalib. Nah kemudian Muhammad dalam Injil, ya, ini bisa dilihat dari Injil Yohanes 16 ayat 7. Walaupun tidak secara tersurat kata-kata Muhammad, tapi makna di sana. Nah kemudian bisa juga dilihat 16 ayat 8, dan yang lebih jelas lagi adalah Yohanes 16 ayat 13. Ada 7 kata ganti dia. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Jadi ada 7 kata ia. Jadi ini sebetulnya masih ada lagi. Al-Quran menguatkan tentang berita itu semua. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, para Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad itu dalam kitab mereka seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kira-kira demikian. Tepuk tangan untuk inilah kalau orang Batak sudah galak ini. Tetapi diskusi kali ini tidak mencari menang dan tidak mengekspresikan kegalakan.
Tetapi diskusi hari ini untuk menjadi media masing-masing pendeta dan ustadz berdakwah kepada kaum yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, untuk yang ketiga pembicara kita adalah aktivis gereja, yaitu Bapak Luga Tambunan. Sama-sama Bapak ini, ya. Tepuk tangan untuk Bapak Luga Tambunan sebelumnya, kepada beliau. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Tadi saya mendengar Pak Arif Kubang mengatakan kita harus melihat sejarah. Betul. Tapi cara melihat sejarah, kita melihat sejarah dari level mana? Level bawah atau level atas? Tingkat hikmat seseorang itu levelnya ada. Dan yang 1 ayat 10 mengatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus dikatakan 10 kali lipat. Jadi cara menilai sejarah dari hikmat manusia atau hikmat Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti level hikmat. Dikatakan bahwa tentang kita harus melihat sejarah bagaimana Muhammad ada gak dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Pada waktu itu Abraham di kitab Kejadian meminta kepada Allah karena dia tidak memiliki anak, dia mengatakan ini, Allah, boleh nggak Ismail jadi pemimpin dunia? Dikatakan kalimat saya seperti sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapan ya Allah. Kata Abraham meminta kepada Allah supaya keturunan Ismail nantinya akan memimpin dunia. Karena sekarang Muhammad lah yang menyempurnakan kitab para nabi dan memimpin nabi-nabi, betul kan? Menurut Islam. Dan itu juga yang diminta oleh Abraham kepada Allah. Sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan menjawab kepada Abraham, tidak. Ismail akan jadi besar dan dia akan memperanakkan raja-raja. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, perjanjianmu akan kuadakan dengan Ishak sebagai perjanjian yang kekal dan keturunannya. Jadi Tuhan sudah memberikan sumpah, sudah berjanji kepada Abraham melalui Ishak bahwa dari keturunan Ishak lah yang akan memimpin dunia. Kenapa? Jadi itu sejarah. Jadi kalau kita mau melihat sejarah, kita harus melihat itu. Dan ternyata sekarang orang yang paling pintar di dunia adalah bangsa Israel. Nah, kenapa Tuhan memilih Ishak untuk memimpin dunia dan memimpin seluruh para nabi? Makanya seluruh nabi-nabi itu semua berasal dari Israel. Musa orang apa? Orang Israel. Daud orang Israel. Semua orang Israel. Cuma yang terakhir datang dari Arab. Tetapi Tuhan juga bukan Tuhan yang bodoh. Supaya manusia nanti kan akan ada nabi-nabi palsu, akan ada penyesat-penyesat. Dia memberikan nubuatan-nubuatan. Nubuatan itu apa? Tuhan sudah memberikan persyaratan untuk menjadi pemimpin nabi-nabi. Dia harus diurapi Roh Kudus. Nah, Muhammad, saya tidak menghina dia, tetapi dia adalah satu-satunya nabi yang tidak memiliki Roh Kudus. Dia tidak diurapi Roh Kudus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 5, tidak boleh orang masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan dari air dan roh. Muhammad menyuruh orang menyembah Allah, sembah Allah katanya. Yesus menyuruh orang cuma menyembah Allah, tapi beda. Bedanya apa? Yesus menyuruh orang menyembah Allah harus penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Muhammad menyuruh orang menyembah Allah nggak perlu pakai Roh Kudus, langsung aja menyembah. Apa efeknya kalau menyembah Allah tanpa Roh Kudus? Apa efeknya? Mau saya kasih tahu nggak efeknya apa? Mati langsung. Pada waktu di Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, berikan batas di gunung itu. Jangan ada boleh yang menaiki gunung itu. Binatang pun menyentuh gunung itu dilempar batu harus mati. Jadi menyembah Allah tanpa Roh Kudus itu sama juga dengan lidah Anda taruh di kabel KRL, Anda seketika. Nah, ini perbedaan ini kalian harus tahu. Yesus mengajarkan orang menyembah Allah, Yohanes 3:5, tidak ada orang yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan kecuali dilahirkan air dan roh. Nah, Muhammad, tujuan Muhammad datang ke dalam dunia ini apa? Mau tahu nggak tujuannya apa? Mau tahu? Oke, kita kasih tahu. Tujuannya cuma satu. Jangan sampai Pak Irsan penuh dengan Roh Kudus. Jangan sampai Pak Arif penuh dengan Roh Kudus. Ditutup dengan kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat agung, dibungkus, yaitu La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau masalah Allahu akbar, Anda tidak menyembah Allah, Allah udah besar. Yang jadi masalahnya adalah Anda berdosa.
Muhammad tidak mengatakan kepada Islam, jangan kamu menggunakan Roh Kudus. Dia tidak mengatakan seperti itu. Entar kawan, dia cuma membuat seperti ini. Udah, kita nggak usah ajarin pengajaran yang satu ini. Suruh aja sama Allah. Mau coba. Gimana dong? Tetap udah sama Allah aja lah. Gak perlu pakai Roh Kudus. Tetapi Yesus, dia menurunkan Roh Kudus itu dengan meneteskan darah dan mati. Dia mati supaya Roh Kudus itu turun. Sampai dia mati supaya Roh Kudus itu turun. Nah Muhammad datang, gak perlu pakai Roh Kudus, langsung aja kita main masuk aja. Kalau bahasa gaulnya selonong boy main masuk aja. Allah itu kudus. Ada jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mundur langsung. Pada waktu Adam diciptakan itu Adam penuh dengan Roh. Nabi Musa aja Bapak, itu penuh dengan Roh Kudus. Daud penuh dengan Roh Kudus. Cuma yang terakhir doang yang nggak punya Roh Kudus. Kenapa nggak punya Roh Kudus? Itulah misi utamanya. Jangan sampai yang ada di sini Roh Kudus. Tujuannya apa Roh Kudus? Supaya kita dilayakkan, dikuduskan, masuk dalam hadirat Tuhan karena Allah yang kudus. Misi ini ditutupi dengan hal yang macam-macam. Kamu harus menyayangi anak yatim loh. Semua terpesona kan dia. Nah itu bagus loh. Kamu harus mentaati orang tua, nggak boleh nakal, nggak boleh cina. Tapi jangan sampai berbuat Roh Kudus. Karena kalau nggak Roh Kudus, saya bilang sama juga dengan Anda naruh lidah di kantor KRL, angus ketika. Makanya waktu bangsa Israel pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, mau ngomong ke Musa, jangan sampai mereka melihat-lihat Tuhan. Taruh batas di sekeliling gunung itu. Siapa yang melewati batas itu harus dilempar oleh Tuhan sampai mati. Interupsi Pak. Kalau ceramah apa pidato ini debat ilmiah bukan mempromosikan ya. Ini kan saya bilang tadi Yohanes 3 ayat 5 ayatnya ada. Nggak usah ngomong ya. Saya keluar. Nggak usah. Kan jemaat nggak boleh ngomong dari tadi. Kenapa ngomong? Nggak usah. Keluar. Wahyu 1 ayat 8 saya mau tampilkan cuma agak. Yesus berkata seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, Yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Dan yang terakhir dia bilang, yang maha kuasa. Jadi ayatnya ada. Makanya saya nggak pernah gentar sedikit pun melawan mereka ini. Ayatnya ada. Suara Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 7 bagaikan desau air bah. Itu suara Tuhan. Mana ada suara manusia bagaikan desau air bah? Itu satu. Mungkin. Oke. Terus yang kedua, Pak Insan bilang begini. Yesus dilarang memberitakan Injil di Asia, di Indonesia. Pak, Bapak harus mengerti. Tuhan ini kan membagi tugas kepada 12 rasul. Ada yang khusus untuk orang Yahudi, ada yang khusus untuk bangsa-bangsa, yaitu Paulus. Makanya kan di kisah Rasul, di kitab para rasul bilang bahwa Paulus diutus khusus untuk bangsa-bangsa. Petrus memang khusus untuk orang Yahudi diutus. Jadi bukan berarti Injil itu hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi Tuhan tuh membagi-bagi tugas. Yang satu ini bagiannya perang, yang satu ini bagiannya ini. Jadi Bapak jangan langsung ambil kesimpulan seperti itu. Jadi sedangkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Di nubuatan perjanjian lama dikatakan bahwa bukan diridhoi bukan. Karena Roh Kudus yang suka kita berdebat, tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan benar. Oke? Jadi begini. Roh Kudus, Yesus sudah di perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Mesias itu untuk bangsa-bangsa. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan Raja Mesias, wilayah kekuasaan dari Raja Mesias di Sion adalah dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, bukan untuk Indonesia. Jadi pemahaman Pak Insan, Pak, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan nazir, rasul-rasul yang akan memenangkan dunia. Nah sekarang Bapak sedang berhadapan dengan orang seperti itu. Jadi Bapak jangan berpandangan dengan harus pendeta dokter. Kemarin Bu Alicia bilang sama saya, Luka, saya mau masukkan Pak Yohanan. Saya bilang jangan Bu, masalah ini. Oh enggak, kamu kan gelar pendeta, Yohanan gelar pendeta. Oh salah Bu. Tuhan itu mau memakai orang, enggak lihat gelar, tapi lihat hati. Amin. Siapapun Tuhan bisa kasih Roh Kudus. Siapapun Tuhan bisa kasih Roh Kudus, Tuhan bisa pakai supaya orang-orang beriman dipermalukan oleh orang bodoh. Saya pendidikan saya cuma SMA, tetapi Tuhan bilang memang orang tidak menerima kau, tapi aku akan mengangkat kau ke tempat yang tinggi. Jadi artinya kita harus mengenal Tuhan itu 10 kali lipat. Jangan hanya segini secetek. Jadi yang Pak Isa bilang tadi kan hanya untuk Asia. Matius 28 sendiri mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia.
untuk dunia, bukan untuk bangsa Israel. Nah, Pak Insan juga bilang begini, Yesus juga mengajarkan, Yesus itu agamanya Muslim, Yesus juga mengajarkan menyembah Allah. Bapak harus perhatikan satu ayat demi ayat. Yohanes 3:18 berkata, barang siapa percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah. Bukan hanya percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, Buddha juga percaya kepada Yesus kalau dia tokoh agama. Tetapi yang Yesus mau, Pak Insan harus percaya kepada Yesus, bukan kepada kenabiannya. Yohanes 3:18, kepada dalam nama anak tunggal Allah. Siapa? Dalam nama Yesus. Jadi harus percaya kepada nama Yesus. Ini yang suruh Yesus. Tapi Pak Insan bilang gini, percaya kepada dia sebagai nabi. Bukan sama. Yohanes 3:18, percaya kepada dalam nama anak tunggal Allah. Berarti percaya kepada namanya, Pak. Itu Pak Insan. Nah, terus jadi nama itulah yang kita percaya, bukan kepribadiannya. Jadi untuk kita percaya, bukan namanya yang kita percaya, karena nama Yesus itu bisa menyelamatkan semua. Ada orang sehat, dalam Yesus keluar. Ada orang sakit, dalam Yesus sembuh. Karena nama itu dahsyat. Itu yang disuruh Yesus, percaya kepada namaku. Pak Insan di waktu kami debat di UIN bilang begini, Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Kalau ada ayat seperti itu di ayat yang lain, saya kasih 100 juta katanya. Benar Pak? Dijawab bener ya Pak ya? Enggak Pak. Bagi dong, bagi. Langsung kan. Gini, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang saya jelaskan tadi. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Yohanes 14 ayat 26 turun dalam nama Yesus. Makanya tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya nama Yesus, karena nama Yesus itu dengan Roh Kudus itu satu. Bapa, firman, Yesus itu firman. Kalau saya misalnya pindah, ini akan pindah apabila ada kata-kata. Tapi kalau nggak ada kata-kata, nggak ada yang terjadi. Ya Yesus itu firmannya sendiri. Firman itulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ditanya sama Insan, dengan apa Allah menjadikan langit dan bumi? Dia jadikan aja, salah jawabannya. Jawabannya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan dengan firmannya. Jadi kalau kata Allah mengatakan begini, yang semua yang ada di sini hilang, itulah kuasa firmannya. Karena Yesus adalah Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus sendiri berkata seperti itu. Berarti Yesus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya sambung. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Saya minta satu ayat Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mukjizat, ditunjukkan. Kalau Muhammad punya mukjizat, saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran, pakai Al-Quran sendiri. Wa yaquluna la anzal alaihi ayatun min rabbi faqul innamal ghaibi lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah oleh Allah. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini. Semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Tidak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Ada. Dan saya jadi Islam Kristen itu Amrosi bom Bali. Iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang membolehkan membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29. Mindset kalau berpikir sebagaimana ikan mulai busuk dari kepalanya. Kalau insangnya udah pucat, gampang. Manusia pun begitu. Kalau ininya rusak, ininya rusak, perbuatannya rusak. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Wahai manusia, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Luar biasa banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat itu diberikan kepada Rasulullah. Cukup itu pembelaan saya, silakan. Masih ada waktu? Oh, dan sebenarnya 2 menit pendek saja. Maaf, Bung Pendeta dan Pak Pendeta
dan juga para pengerja semuanya. Sekali lagi tema ini tidak bisa diajak lari, bos. Ya, temanya saja. Temanya adalah bagaimana Jesus di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW di dalam Injil, itu aja. Jadi kalau masalah yang tadi kita bahas itu nanti lari jauh sekali, ya lari jauh sekali. Debat ini diadakan untuk saling menghargai dan saling mengasihi. Perbedaan memang dilayakkan oleh Bapa di surga agar kita berbeda punya warna. Gitu. Pada dasarnya semua perbedaan ini asalnya satu. Selama Islam, keselamatan yang sejati, Evangelion, kabar baik tentang keselamatan, Injil. Dan maaf dari jawaban serta sanggahan dari Bung yang terhormat dan juga Om Pendeta, sepertinya ini, maaf ya, kurang menguasai Injil sendiri. Saya nggak mau bicara begini kalau tidak dimulai dari tadi. Saya sejak awal saya bilang bahwa debat ini adalah untuk menunjukkan kasih yang sejati, kasih dan kerendahan hati yang sejati, yang Kristus tunjukkan kepada orang-orang. Saya tidak dapat dari bos, betul. Hari ini bos bilang bahwa dia menunjukkan dirinya Tuhan. Ketika bos baca Wahyu itu Yohanes yang tulis di Pulau Patmos, itu tentang vision tentang hari akhir. Dan di situ tidak pernah diceritakan bahwa yang nampak seperti seorang pemuda itu bersinar-sinar itu Kristus Yesus. Allah tidak pernah main riddle, Allah tidak pernah main teka-teki. Dari sejak pertama kejadian 1 sampai Wahyu, Allah tidak pernah main teka-teki. Kalau dia bilang A, kalau dia bilang suruh sunat 17, kejadian 17 13 sunat, potong kulit kata. Enggak ada sembunyi-sembunyi, enggak ada. Kristus pun kalau kasih riddle, kasih perumpamaan, dia jelaskan di akhirnya, bos. Jadi tidak ada itu. Kalau memang bos bilang dia menyatakan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, Wahyu 1 pun baca lagi, Matius 7 ayat 21, bos. Dia larang orang untuk panggil dia Tuhan. Berarti Yesus timplan. So, tidak ada salah penafsiran, tidak ada. Bos, gini, dengarkan dulu, saya dengarkan bos tadi. Saya tidak pernah potong. Bos, maaf, Matius 7:21 ditulis dengan jelas, dengan bahasa yang jelas, karena dia tahu si pendengar belum tentu ahli teologi semua. Si pendengar itu adalah rakyat jelata yang dikasih seperti Bung bilang. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena dia membawa ajaran langsung dari Bapaknya. Ajaran, bukan dia Allah Bapaknya, bukan. Ini masih waktu saya, bos. Bapak Ibu, saya tidak pernah bawa Bible, tapi biasanya saya bawa Bible. Saya tidak berani bawa Quran, karena itu terlalu suci buat saya. Terlalu suci buat saya. Saya baca Al-Baqarah berulang-ulang, dan saya tidak mau hatam cepat-cepat karena saya harus tahu dulu apa artinya. Karena itu adalah syifa, karena itu adalah obat. Obat jangan dimakan terlalu banyak, nanti jadi racun. Tapi harus hati-hati sesuai dengan dosisnya. Bapak Ibu, begitu juga Matius 7:21. Di situ ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gamblang. Yesus sendiri keluar dari mulutnya, Jesus Christ, yang sangat aku hargai dan aku kasih. Sampai dia bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Adonai, bukan Kyrios, bukan Kyrie dalam bahasa Yunani, tapi Adonai. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Disunat, wudhu, puasa, ruku, sujud. Sholat tengah malam seperti Yesus dikasih mandi, tahajud 6 rakaat. Oh, itu semua sudah nyata dan gamblang, tidak usah pakai perumahan, tidak usah pakai kita pilih dari yang tersurat capek. Jesus tidak mau capek. 3 tahun dia di sini kasihan. Jangan minta dia jadi Tuhan. Dia garis kesana begini, Matius 7:21 itu cuma begini doang. Bapak Ibu, maaf bukan saya memotong, tidak. Saya belajar teologi sampai lulus, walaupun hitam, saya S2 teologi liturgi. Oh, udahlah, kita nggak usah debat, nggak usah. Saya mami, saya sayang semua saudara, bukan saudara. Saya mau bilang sebentar, sedikit ya. 1 menit, nanti biarkan sama Abang itu. Sebentar, 1 menit. Arti dari Matius 7:21, saya mau tanya dulu. Kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Gampang aja. Yesus bilang, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Artinya apa? Kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Kalau lu panggil buat Tuhan, lu masuk neraka. Udahlah, kita udah semua udah tahu. Jesus is Master. So follow him dengan kerendahan hati, dengan segala sukacitanya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, bukan di bawah, bukan di atas. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hablum minallah, hablum minannas. Baik, belum sempurna, kita masih cukup banyak waktu, 6 menit di sini, 6 menit di sini, nanti kita lebar ke audiens. 6 menit cukup sebentar, waktu yang diberikan panitia masih cukup. Setuju Bapak Ibu? Ada jatahnya, jangan khawatir. Ya. Baik, kepada Pak Jokangan katanya mau memberikan tanggapan, silakan 6 menit tidak lebih. Terima kasih. Saya ingin menanggapi dulu. Ini makin seru nih. Ya. Saya netral aja, saya dari nas saya itu bisikannya sama Yusuf, jadi orang pasti kaget. Saya kok bukan Kristen, kok
bukan Muslim. Bapak ini bilang saya masuk Muslim. Jadi begini, kenapa para Muslim atau tokoh Muslim lebih memahami Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dibanding orang Kristen memahami Yesus dalam Alkitab? Sejarahnya itu begini. Jadi saya belajar dari Nasrani sendiri, aslinya dari Yerusalem. Pada waktu Yerusalem itu 2 kali dihancurkan, 1 kali tahun 70. Yang terakhir rata, tidak ada satu pun bangunan, kecuali 3 tembok itu tahun 136. Kemana mereka semua? Keluarga Yusuf Maria, mereka lari ke arah ke Syria, lalu masuk ke India, Nepal. Itu tidak direkod oleh orang-orang teologi, memang tidak ada. Lalu yang lainnya masih mengalami pemuritan dari Mesias Yesua, itu lari ke Arab. Sampai nanti ada namanya Warakah yang pamannya sendiri Muhammad. Makanya Warakah itu lebih tahu sifat Isa Al-Masih, sifat Yesus atau sifat Yesua, karena dia dekat tiap hari ketemu Yesua. Saya tidak heran kalau memang orang Muslim lebih tahu Isa Al-Masih lebih detail daripada orang Kristen mengenal Yesus. Di sini perbedaannya. Lalu yang dibawa oleh Paulus itu Paulus lari ke Tarsus ya, di daerah dia Antioquia. Tapi itu pun bukan Paulus, karena Paulus dan mati juga martir ya. Tapi para orang Yunani yang sudah terlanjur menerima pengajaran Mesias itu akhirnya dia harus berasimilasi dengan budaya Yunani. Lalu dia bisa terima ajaran Kristiani atau ajaran Yesus, tapi dalam pola wacana Yunani, sehingga pesan melenceng sekali. Dan saya bisa buktikan nanti satu saat sampai di mana melenceng. Dan ini saya lagi berdoa supaya orang Kristen sadar, menyadari kebenaran. Oke, yang kedua, Yesus memang dalam Kristen memang tidak disebut agama Kristen, tapi Mesias tidak ada disebut agama Kristen dalam kitab suci orang Yahudi ataupun tidak. Tapi kalau tentang Yesus, saya tidak mau komentar kalau mereka tidak mendapat itu. Kemudian yang ketiga tentang 1 Samuel, ini saya harus netral. Orang Yahudi, walaupun waktu itu orang Israel zaman perjanjian lama membunuh, tapi pada waktu musuhnya sudah tidak berdaya di dalam Torah karena saya memahami Torah bukan 100%, tapi 80% saya memahami Torah daripada orang Kristen. Itu ada larangan tidak boleh dibunuh. Kalau sudah dia, coba Bapak lihat faktanya Palestina. Ada puluhan ribu di penjara Israel. Kenapa? Dia tetap ikuti Torah. Udah nggak senjata. Dia sudah kasih makan tiap hari. Berapa miliar triliun Israel harus kasih makan orang Palestina di penjara. Karena dia juga dituntut oleh Torah tidak boleh dibunuh setelah di penjara. Tidak boleh. Bahkan mereka meresponi sekali orang-orang Yahudi sampai hari ini. Jika dia berperang, kalau dia masih bersenjata, memang itu terjadi bunuh-bunuh. Begitu dia sudah dibawa, yang membunuh itu dihukum oleh Pak Jenderal sendiri. Jadi itu pun dilangsungkan sampai hari ini. Tapi kalau memang itu dikatakan bahwa ada ayat teroris membunuh di dalam Alkitab atau perjanjian lama, itu sebetulnya tidak begitu. Itu karena orang mata gitu. Ya, waktu habis. Ya, oke. Kalau mengenai Bapak ini, satu kata yang buat saya bilang tentang dia, menurut saya dia nggak jelas. Jadi artinya saya tidak sepaham dengan dia karena cuma karena Pak Walisi mengatakan bahwa kita ini biarkan dia menyampaikan mereka-nya, nggak apa-apa. Tapi saya mau jawab dari Pak Iksan sama Pak Enama mengenai Yesus di Matius 7 ayat 21 mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus terang aja, saya ngebahas ayat ini udah dari 10 tahun yang lalu. Jadi saya udah debat dengan Dr. Sani Munir, ini juga yang dikeluarin. Jadi saya udah bosan banget sama ayat ini. Jadi tapi saya harus jawab hari ini. Jadi begini saudara-saudara, kita harus mengerti jangan kita membaca ayat sepotong-sepotong. Yesus mengatakan seperti itu karena begini, dia ini pendeta. Dia udah melakukan mujizat-mujizat, dia udah membuat KKR, tapi habis dia membuat KKR, dia bercabung, dia berzina, dia membuat mencuri uang. Nah, pada saat hari penghakiman, dia ngomong, kan Tuhan saya udah bikin mujizat. Yesus menghukum dia bukan karena dia mengaku dia Tuhan, tapi karena dia perbuatannya dia yang berdosa, berzina. Jadi dia membuat KKR semua di mana-mana, tetapi dia check-in di hotel, mencuri uang gereja. Jadi penafsirannya seperti itu. Makanya itu harus dikonfirmasi dalam kitab Wahyu bahwa yang diselamatkan dalam kitab Wahyu adalah mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba. Wahyu 5. Kenapa harus dengan darah anak domba? Musa dulu, kalau orang berbuat dosa, Tuhan berfirman kepada Musa, kalau dia berbuat dosa, supaya dosanya dihapuskan, dia harus memotong domba. Darahnya itu menyucikan orang itu supaya dosanya diampuni. Itu Taurat Tuhan kepada Musa, makanya ada Idul Adha. Idul Adha itu diambil dari situ. Jadi darah domba itu dipotong. Darahnya itulah yang menyucikan supaya bangsa Israel itu diampuni dosanya. Inilah nubuatan bahwa Yesus akan mencurahkan darahnya di kayu salib. Terus
Pak Insan bilang begini. Keliru besar. Keliru besar. Kalau Yesus itu kan membuat mujizat, dia menyembuhkan orang buta, mengusir setan segala macam. Itu atas seizin Allah. Betul Pak Insan. Itu atas seizin Allah. Tapi itu masih ada sambungannya, ya ampun. Itu masih ada sambungannya. Di Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata, Roh Kudus diutus oleh Bapa, bukan hanya Bapa Pak Insan. Ya Bapak siapa? Dalam namaku. Jadi ada dua pribadi yang mengesahkan mujizat-mujizat itu. Diutus oleh Bapa dan Roh Kudus yang membuat mujizat-mujizat. Betul kan? Roh Allah melakukan mujizat-mujizat dan Roh Kudus sama Allah sama. Roh Tuhan. Baca di Markus ke Yohanes. Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Di Lukas Roh Kudus turun seperti burung merpati. Di Yohanes Roh Allah seperti burung merpati. Jadi Roh Yesus membuat mujizat atas izin Allah. Sambungannya masih ada. Itulah yang tidak dikuasai oleh Pak Insan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di hari penghakiman, maka terjadilah seperti yang dikatakan sebelumnya, yang dikatakan Bapak ini. Dia memisahkan antara domba dan kambing. Yang tidak penuh Roh Kudus, yang tidak dimengerti oleh domba, dan yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus berkata ke orang sebelah kirinya. Iya lah kata Bapak. Itu yang kata Yesus di Surga. Demikian. Oke, makasih. Baik, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jadi saya teringat betul sama Koltak, Ruhut Sitompul kalau beliau ngomong. Jadi apa namanya intonasi dan apa namanya cocok jadi artis beliau sebenarnya, jadi aktor. Baik, untuk selanjutnya juga 6 menit, kalau bisa nggak nambah karena masih ada waktu nanti audien nanti akan bertanya dan bapak-bapak punya waktu lagi. Jadi silakan 6 menit. Orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku yang di surga. Gitu kan? Itu teks aslinya bunyinya begitu, nggak pasti di komanya yang saya baca tadi, itu nggak saya tambahkan. Jadi yang selamat kata Yesus bukan orang yang berseru Yesus atau memanggil Yesus, tapi orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Allah. Ya kan? Jadi kalau selamat lakukan apa yang Allah perintahkan, itu baru selamat. Bagaimana mau selamat kalau perintah Allah tidak dilakukan? Contoh babi haram, Allah haramkan, ya kami haramkan, mereka malah Yesus sunat, kami sunat, mereka malah yang nggak sunat, ya kan? Jadi apa yang Allah perintahkan di kitab mereka, justru orang Islam yang menolakkan. Berarti kalau itu kan yang selamat dong, ya kan? Karena yang selamat itu orang yang melakukan menurut kehendak Bapa. Karena di Injil Yakobus juga, di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14-17, ya, apa gunanya kamu disebut beriman kalau tidak mempunyai perbuatan? Orang yang beriman tanpa tidak ada perbuatan sia-sia, ya kan? Iman itu sia-sia. Jadi iman tanpa perbuatan, iman itu ini adalah perbuatan. Kita beriman kepada Yesus, lakukan apa yang Yesus lakukan, lakukan yang Allah perintahkan. Nah itu baru selamat. Buat apa kita ngaku ngaku pengikut Yesus sementara kita tidak melakukan apa yang beliau perintahkan? Masalah Trinitas yang kita lihat tadi, ada satu ayat tadi, Yohanes 14 ayat 6, itu diangkat juga 2 kali, 3 kali saya dengar. Yohanes 14 ayat 6 itu ayat tadi bikin ranking nomor 1 tertinggi seluruh orang Kristen yakin dan percaya. Dulu ketika saya beragama Kristen, saya yakin itu luar biasa ayat itu. Yohanes 14 ayat 6 bunyinya begitu. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kita mau selamat, jalan salah satunya harus masuk Kristen, alias menjadi pengikut Yesus. Ya kan? Itu yang saya tanyakan. Ya. Ada nggak ayat itu tertulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas? 4 Injil, masa hanya 1 yang ngomong? Kalau ayat itu sangat menentukan keselamatan manusia di akhirat. Kenapa yang 3 Injil duluan terbit kok tidak ada ayat itu? Makanya saya akan memberikan hadiah ibu ya plus uang 100 juta kalau mereka bisa tunjukkan ayat itu tertulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Begitu juga Yohanes 3:16. Yohanes 13:4, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu juga boleh. Tolong cari ayat itu di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Saya yakin kalau ngadu hafalan Alkitab, saya lebih banyak hafal daripada kita ini. Insya Allah lebih banyak hafal saya di luar kepala. Nampak kami. Nah, tentang Trinitas kita lihat ini, ya kita lihat, ya ketika pernah diseminarkan di Semarang, dihadiri oleh 3 pendeta, ya, guru besar, dan satunya itu juga dari lain kepada Alkitab, satu Romo. Mereka tanya kepada pembicara, siapa Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? 3 dari 4 narasumber sepakat, Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju Allah. Titik sampai ke. Jadi Yesus itu bukan Allah sejati, tapi dia jalan aja. Jadi rumusan Konsili Nisia tahun 325 Masehi yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah, saat ini sudah banyak para teolog tegas mengatakan bahwa dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali.
atau dirombat bahkan ditinggalkan sama sekali. Nah, makanya ya saya berharap ya bapak-bapak kita ini sebelah kiri itu tinjau kembali apa betul urusan prioritas, karena tidak masuk akal. Tuhan itu punya 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tuhan Roh Kudus. Dalam pandangan Islam, Allah berfirman kepada alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalasa, kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3 trinitas. Kafir, dan tempatnya di mana? Di neraka. Makanya kamu selamat, ya saya berharap ya kembali kepada ajaran Islam, insyaallah selamat sampai akhirat. Ya, saya menyampaikan ini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka, mengenal Muhammad itu, mengenal sifat-sifat Muhammad itu yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Karena turun-temurun itu diajarkan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu diajarkan turun-temurun. Mereka tunggu-tunggu, tapi ternyata dari Muhammad, bukan dari Bani Israel. Makanya mereka sakit hati, itu masalahnya. Tunggu. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, waktu untuk sesi kedua sudah selesai. Masing-masing mendapatkan porsi waktu yang sama dan adil, tetap dalam rangka untuk menjadikan forum ini adalah media dakwah dan media mengemban misi. Bagaimana Roh Kudus itu disampaikan dan bisa dipahami, bagaimana pemahaman tentang Yesus, Isa, dan juga tentang Nabi Muhammad juga dipahami secara bersama-sama. Semua akan terpulang dan kembali kepada Bapak Ibu sendiri, karena ini bertanggungjawabkan iman di akhirat kelak. Oleh karena itu, sekaranglah tiba saatnya untuk Bapak Ibu datang tidak sia-sia. Silakan 3 orang dari bapak-bapak, 3 orang dari ibu-ibu. Saya perlu istikharah dulu ini. 1, 2, 3. Ibu-ibu. 1, ibu-ibu. Ibu-ibu 1, 2, 1 lagi ibu-ibu. 3. Bapak-bapak dulu, 1 pertanyaan padat dan singkat. Ya, tidak boleh lebih diminta bayaran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli Randa, asal dari Toraja. Saya kawan sama Bapak siapa tadi? Pak, bahasa Qurannya kalah saya sama sekali nggak ada apa-apanya. Cuman sudah tidak agama gitu loh. Jadi saya maklumi tadi kalau beliau itu sudah lupa makna-makna Al-Quran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lupa beliau. Ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membantu membanggakan diri. Lupa ayatnya beliau. Ya, oke. Saya ini maaf, saya bukan mau bertanya. Saya ingin memberikan beberapa tanggapan, yaitu mengenai ketuhanan Yesus. Dari tadi saya tunggu-tunggu ayatnya tidak ada disebutkan, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah Yesus yang bersyahadat. Yesus menyatakan, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya surga. Bahwa mereka mengenal engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak ada Allah selain Dia, Allah Bapa. Tidak ada Allah Anak, tidak ada Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan Allah. Sangat jelas. Dia sudah menyatakan Allah lain tidak benar. Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak benar. Yesus. Ini yang kalian lupa. Baik Pak. Ya, sebentar, maaf sebentar. Saya tambah 2 ayat lagi. Saya tambah 2 ayat. Saya perlu saya luruskan bahwa mengenai mujizat Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang berubah-ubah. Titik pun tidak pernah berubah. Alkitab seperti yang tadi baca di sini tadi, ya, mengenai ketika malaikat datang kepada Ibrahim untuk menyatakan bahwa akan melahirkan seorang anak. Dia katakan tidak. Itu kata tidak itu tidak pernah ada. Itu di dalam Alkitab terbitan sebelumnya. Tidak ada. Coba Anda baca yang berperjanjian lama. Ada. Tidak ada. Nah, kemudian juga mengenai bangsa itu, jadikanlah bangsa itu. Bukan jadikan semua bangsa berkumpul, bangsa itu. Kata itu mengacu kepada Bani Israel. Bangsa itu jelas tadi. Terkatakan tadi bahwa itu murid-muridnya seluruh bagi-bagi kemana-mana. Itu juga jelas tidak begitu. Karena Yesus menyatakan ya kepada mereka, janganlah kamu menyimpang. Ini semua kamu itu artinya bekas murid ke jalan bangsa lain, tapi pergilah kamu kepada Bani Israel. Itu jelas. Baik. Tidak ada pembagian. Masih banyak yang saya ingin sampaikan. Sayang sekali. Nanti ada forum Bapak yang bicara. Nanti ada forumnya. Ya. Baik Pak Ramli, yang kedua Bapak Kamui, silakan.
singkat padat satu bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyitno. Baik Pak, silakan. Saya pertama mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Yayasan Isa Global. Saya melihat ini sebuah pembelajaran. Mungkin karena melihat Indonesia adalah yang heterogen, termasuk dari masalah keagamaan. Kemudian kajian-kajian itu sangat menarik. Kalau Quran meminta kita menjadi komunitas aluf al-fikr ikut cobalah kita bila tidak kita memadai kompetensi. Jadi kalau saya lihat ini pakar-pakar sudah cukup. Nah, cuma ketika dua hal yang berbeda dipertemukan, itu bisa kompromi atau tidak bisa kompromi. Karena itu maka di ayat-ayat akidah biasanya tidak bisa kompromi. Jadi kalau orang misalnya tanya, berimankah kita kepada Nabi? Wajib. Lalu paling baik hati jadi tidak boleh sebagai iman satu paket. Tapi ketika mungkin ditanyakan kepada saudara kita yang Kristen, berimankah kepada Muhammad? Mungkin jawabannya berbeda. Tapi saya juga tidak tahu apa begitu. Jadi hal seperti ini berarti dari sekarang tidak asal. Oleh karena itu maka Islam memberikan toleransi di dalam Al-Kahfi ya. Ayat 29 Allah menyatakan paman syaa falyu'min paman syaa yang mau beriman silakan, yang tidak karena pemilihan raya agama merupakan konsekuensi masing-masing. Nah, karena itu jika dialog ini adalah untuk penguatan masing-masing kita, tetapi kalau tidak saya kira mungkin dari kacamata ayat itu tidak ada Islam memerintahkan membunuh kepada umat tanpa alasan. Karena itu saya sama-sama sama Pak Putra ini baca Quran yang bagus, agamanya kayak Pak Kiai Nur Iskandar Ismi. Dan kalau boleh itu sudah dikaji. Karena kalau saya mamanya menyampaikan tentang mukjizat satu ayat saja, itu di dalam Al-Baqarah 23. Allah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu pada apa yang kamu lakukan bahwa Quran itu jika Nabi Muhammad, sebaiknya Anda silakan membuat salah satu surat. Mengapa demikian? Karena Muhammad itu manusia. Anda yang menentangnya juga manusia. Kalau betul Quran ciptaan Muhammad, dia tidak bisa menciptai. Jadi kalau Nabi Muhammad bisa, Anda pun harus bisa. Karena logikanya Muhammad manusia, Anda manusia, sama-sama manusia mesti bisa. Ternyata bangsa Arab pada saat itu tidak mampu satu. Baik. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ini Pak sedikit. Mungkin perspektif mukjizat mungkin yang berbeda. Mukjizat adalah tanda kerasulan yang diberikan khusus kepada para utusan. Jadi dalam Al-Quran bisa menghidupkan orang mati juga. Dalam cerita itu Nabi Isa ketika benar Anda seorang Rasul, ya saya bisa ngomong. Kalau benar saya minta coba hidupkan orang yang sudah mati. Kemudian kata Nabi Isa, kira-kira yang mana ya yang harus saya hidupkan? Yang kemarin baru mati, atau yang sudah seminggu, sebulan, atau sudah ribuan tahun? Kemudian mereka menjawab, saya minta hidupkanlah sambil dulu. Ternyata beliau duduk, saya sholat, doa, ini kata Allah, ya Allah tolong hidupkan sambil dulu. Sambil dulu ini yang kemudian menjadi Allah asannya, kemudian bahasa seni. Nah itu dihidupkan oleh Allah. Baik, jadi mungkin dalam perspektif mukjizat ini kita pun nggak bisa melakukan itu, jadi hanya masuk suci. Nah jadi terdapat mukjizat yang abadi dan Nabi itu adalah baik, terima kasih. Dan terakhir dari lagi mungkin apa ya kalau boleh gitu porsi waktunya bisa lebih banyak buat audiensi. Nanti audiens jadi pembicara semua. Enggak, karena audiens kan ingin tahu. Ya. Itu silakan itu. Nanti lihat betul. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir kali sebelum bersama-sama gitu. Kalau penceramah bertanya kajian-kajiannya gitu. Kalau bisa ada kan kontrak dulu bahwa kita tidak akan apa-apa. Kita hanya melakukan pembelajaran. Kita sudah kontrak batin. Perlukan gitu ya. Saya sangat maaf kita nih Pak. Waktu Bapak. Baik, terima kasih teman-teman untuk Bapak Sumirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak yang pojok Pak silakan. Ini kayaknya bukan pembicara. Kalau bukan penceramah biasanya tanya sebentar.
Silakan Pak, singkat, padat Pak. Akan lebih singkat lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan Nama siapa? Wicaksono dari Kelapa Gading. Saya meneruskan berbagai perihal mukjizat. Saya melihat dalam Bible pun begitu banyak mukjizat. Nah, sekarang saya ingin tes keimanan Bapak karena Bapak adalah orang yang percaya. Betul Pak? Saya harus konfirmasi dulu. Bapak adalah orang yang percaya dengan Yesus Kristus. Sudah Bapak langsung saja. Nah, saya ingin Bapak minum ini. Ini adalah racun yang mematikan. Jujur, ini racun yang mematikan. Jadi kalau Bapak yang Kristen di sini silakan mau coba, boleh. Karena dalam Markus 16:17, tanda-tanda ini bagi yang percaya. Kalau saya nggak percaya, ini. Bagi bapak-bapak yang percaya, Bapak diberikan 3 hal tanda-tanda. Pertama, Bapak tidak akan mati minum racun. Kedua, Bapak akan mengerti bahasa-bahasa baru. Ya. Yang ketiga, apa Bapak mau kita? Dipatuk ular. Baik, Dipatuk ular. Tapi saya nggak berani bawa ular, saya nggak berani. Sudah kami tangkap maksudnya. Ya, kenapa celaka? Oke, ini ada racun. Barangkali ada yang berani nanti itu nanti nggak usah sini. Baik, itu pertanyaan penanya yang ketiga. Silakan penanya ibu-ibu, silakan. Sudah nanti itu ya silakan. Ini saya juga dapat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Tulisna, ibu rumah tangga dari Jakarta Barat. Untuk semua yang hadir di sini, saya merasa beruntung. Subhanallah, alhamdulillah, saya bersyukur sekali berada di sini. Karena kenapa? Mudah-mudahan tidak hanya saya saja, tapi semua yang ada di sini, yang muslim dan muslimah, menambah betapa beruntungnya kita beragama Islam dan menambah keyakinan kita untuk tetap memeluk agama Islam. Tadi saya mendengar dari awal sampai akhir, begitu antusias saya mendengar. Dari saya mengambil cuplikan-cuplikan dari semua pembicara yang ada di depan saya. Sampai kapanpun agama Islam dan agama Nasrani, karena itu suatu keyakinan, tidak akan bertemu kecuali sampai untung dunia ini, baru nanti akan tahu siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sang Khalik. Baik, terima kasih sudah. Kemudian ini ibu rumah tangga banyak juga. Ya, banyak. Canggih. Begini Pak. Terus kan mukjizat itu urusan Allah, ya. Mukjizat itu urusan Allah. Dalam Al-Quran itu sebuah mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yakni Nabi Muhammad. Nah, di dalam Al-Quran itulah ketika kita menghadapi dunia yang menghadapi fenomena dunia yang semakin menggalaukan kita, meresahkan kita dan membuat menangis kita berada lama-lama di dunia ini, maka ketika kita membacakan Al-Quran akan tergetar hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Begitu. Seperti saya bergetarnya mendengar penuturan Bapak Agustinus ya Pak. Agustinus yang baru masuk Islam ya Pak. Bapak baru masuk Islam kan? Dia berbicara, saya begitu tergetar seperti saya bergetar ketika membaca Al-Quran. Subhanallah. Nah, untuk itu Pak, itu kan suatu mukjizat. Mukjizat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit sampai diri kita sudah diambang putus asa, insya Allah akan terobati dengan membaca Al-Quran. Untuk pertanyaannya ya Pak, sebagai manusia yang tidak terlalu dalam memikirkan agama-agama, saya ingin tanya Pak, seandainya sekarang kan jangan susuk-menyusup nih Pak, kalau ada orang Islam yang masuk Kristen karena sekedar ingin tahu dan ingin menghancurkan agama, atau orang Kristen yang masuk Islam yang sekedar ingin menghancurkan agama, itu menurut bapak-bapak yang di depan itu saya pengen tahu jawabannya bagaimana dan bertindak seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini galau, saya curhat. Nanti lanjutin curhatnya di rumah sama suami ibu ya. Nah, baik, yang ibu tadi lagi belakang, yang masih muda kayaknya. Jangan galau ya. Singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Novita dari Universitas Paramadina. Terima kasih kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaan. Mohon maaf, perbaiki saya kalau saya salah. Saya tadi mencatat bahwa Bapak menyebutkan Wahyu 1 ayat 8 kalau nggak salah itu tentang Yesus adalah Firman. Nah, dan disebutkan bahwa Firman itu adalah Tuhan. Nah, Firman juga tadi disebutkan adalah langit, bumi. Oke, nah sedangkan yang mengeluarkan firman dan firman itu sendiri jelas berbeda. Artinya kalau di dalam Islam yang berkata-kata kalam itu berbeda dengan apa yang dikatakan
perbedaan. Kemudian saya mencatat di sini, apabila firman adalah Tuhan, lantas apa perbedaan yang menciptakan dan yang diciptakan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini Bapak, kalau yang tanya mahasiswi, Bapak kayaknya semangat sekali. Baik, satu lagi yang dipilih tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Saya Ibu Rosa Muhammad dari Gabungan Organisasi Wanita Jakarta Barat, dan kebetulan organisasi saya adalah Pergerakan Wanita Nasional Indonesia. Terima kasih kesempatannya berbahagia ini. Di sini kami ingin penjelasan, mungkin penjelasan dari Bapak dan dari Pak Ibrahim. yang muda tadi saya. Oh, udah mulai. Ya. Pak Lugar. Kebetulan tadi beliau kan mengatakan bahwa ada bapak ya, bapak Tuhan anak gitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Karena kami ingin dapat penjelasan dari Injil itu apa, ayat yang mana? Karena kalau Al-Quran jelas, sangat jelas. Kita adalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranakan, berarti tidak ada bapak, tidak ada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah satu saja. Yang kedua nanti setelah acara. Saya hanya ingin di sini kita berkumpul untuk kebersamaan. Sudah nanti gantian, silakan. Ya, itu saja. Nanti kalau curhat silakan sama saya nanti. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada 6 penanya kita dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu dan satu mbak. Ya. Yang saya kasih waktu, kalau sudah masih ingat semua, kalau masih ingat, saya kasih waktu 10 menit. Silakan siapa yang mau menjawab, dipersilakan. Saya sebagai karena serius. Jadi pertama, Bapak tadi bilang ini saya bawa racun karena Yesus berkata mereka akan minum racun. Yesus tidak pernah berkata minumlah racun. Yesus tidak pernah berkata apabila mereka minum racun. Artinya begini, saya misalnya penginjilan di Kalimantan. Pada saat saya duduk disebutkan yang punya ketua adat air, ternyata racun saya nggak tahu. Saya minum itu selamat. Dan pernah ada kejadian di Kalimantan tempat saya penginjil, dia disuguhin minuman. Pada saat dia mau minum itu pecah gelasnya. Oh berarti benar firman Tuhan. Jadi kalau Bapak suruh saya minum, ya Yesus berkata, minumlah Roh Kudus. Roh Kudus yang harus diminum karena itu air kehidupan, air zam-zam kalau kata orang Arab. Jadi yang perlu diminum itu Roh Kudus, Pak, bukan racun. Ini tidak pernah Yesus itu orang yang racun. Oke, itu jawabannya. Terus yang kedua, Bapak bilang begini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka menyembah, percaya kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kalau Bapak baca cuma ayat ini, Pak, Yesus yang ngomong ini kan di ayat 17. Kalau Bapak baca di Yohanes 3 ayat 18, itu sebenarnya satu ayat pasal demi pasal itu berkaitan, Pak. Jadi Bapak sambungkan Yohanes 17 ayat 3 dengan Yohanes 3 ayat 18. Karena Yesus berkata, percayalah kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Bapak Yohanes 17 ayat 3 percaya kepada Allah dan mengenal Yesus Kristus. Apa yang berkenal? Kenabiannya bukan namanya. Makanya Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus, Bapa mengutus Roh Kudus dalam namaku. Jadi mereka satu, Pak. Bapa, firman. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah kekuatan Tuhan, Roh Tuhan. Gitu loh. Jadi Bapak harus menyambungkan ayat, jangan satu ayat. Bahaya, Pak. Itu efeknya binasa, Pak. Jadi kita apa? Iya, jadi intinya itu percaya kepada Allah dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus bukan cuma mengenal Nabi. Baca Yohanes ayat 18, mengenal dan percaya kepada namanya, nama Yesus. Makanya kami khusus setan berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, bukan hanya Bapa langsung dalam nama Bapa, bukan Bapa dalam nama Yesus. Maka Yesus berkata berdoa kepada Bapa dalam nama, karena mereka Tritunggal. Itu Pak. Oke. Pertanyaan tadi lagi ya. Wahyu 1 ayat 8 saya mau jawab. Oke. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan di ayat 1. Ya. Apa salah satu ayat 8? Apa perbedaannya firman dan yang berfirman? Bedanya begini. Kalau saya berkata begini, pindah. Mulut saya berkata pindah, maka tangan saya memindahkan. Ini bisa pindah karena firman, karena perkataan saya. Kalau saya ngomong begini, tadi karena pindah dia. Nah, langit dan bumi, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi bukan begini. Dia berfirman. Jadi artinya peran firman, kalau nggak ada firman, langit dan bumi nggak jadi. Kalau Allah ngomong kayak gini, nggak berfirman dia, jadi nggak langitnya? Nggak jadi. Tapi karena Allah mengatakan, jadi kejadian. Itu kuasa firman. Dan firman itu Yohanes 1:1. Yohanes 1:1 itu dia menulis rasul. Dia mengatakan pada mulanya adalah